Apa itu metode random forest? Random forest adalah salah satu algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Metode ini termasuk dalam kelompok algoritma ensemble learning, yaitu teknik yang menggabungkan beberapa model sederhana, dalam hal ini banyak pohon keputusan atau decision tree, untuk mendapatkan hasil prediksi yang lebih baik, lebih stabil, dan akurat daripada model tunggal. Random forest bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan decision tree secara acak. Setiap pohon dibuat menggunakan subset dari data training yang diambil secara acak menggunakan teknik bootstrap sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pengembalian. Hal ini membuat setiap pohon melihat data yang berbeda-beda. Selain itu, dalam proses pembangunan setiap pohon, pemilihan fitur pada setiap node pemisahan dilakukan secara acak dari seluruh fitur yang tersedia. Pendekatan ini membuat setiap pohon lebih unik dan membantu mengurangi korelasi antar pohon, sehingga meningkatkan performa model secara keseluruhan. Dalam tahap prediksi, random forest menggunakan metode voting atau averaging. Untuk tugas klasifikasi, hasil akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas dari seluruh pohon. Sementara itu, untuk tugas regresi, hasil prediksi merupakan rata-rata dari semua nilai prediksi yang dihasilkan oleh pohon-pohon tersebut. Forest memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya salah satu algoritma yang populer dalam pembelajaran mesin. Salah satu keunggulan utamanya adalah akurasi yang tinggi, karena hasil prediksi diperoleh dari gabungan banyak pohon keputusan yang saling mendukung. Metode ini juga efektif dalam mengurangi risiko overfitting, sebab setiap pohon dibangun dari subset data dan subset fitur yang berbeda-beda, sehingga model menjadi lebih general dan tidak terlalu menyesuaikan diri terhadap data latih. Random forest juga bersifat fleksibel karena dapat digunakan untuk tugas klasifikasi maupun regresi. Selain itu, algoritma ini mampu menangani dataset yang besar dan memiliki banyak fitur dengan sangat baik. Kemampuan lain yang bermanfaat adalah kemampuannya dalam mengukur tingkat kepentingan fitur-fitur importance, yang sangat membantu dalam proses seleksi fitur. Random forest juga cukup tahan terhadap data yang hilang missing values maupun nilai pencilan outlier, sehingga cocok digunakan pada data dunia nyata yang seringkali tidak sempurna. Meskipun memiliki banyak kelebihan, random forest juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan utamanya adalah kesulitan dalam interpretasi model. Berbeda dengan pohon keputusan tunggal yang mudah dipahami, random forest terdiri dari banyak pohon sehingga sulit untuk menjelaskan alasan di balik suatu prediksi secara sederhana. Selain itu, karena membangun banyak pohon, algoritma ini memerlukan lebih banyak memori dan waktu komputasi, terutama jika jumlah pohon yang digunakan sangat banyak. Hal ini dapat menjadi kendala dalam aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Random forest juga kurang optimal ketika digunakan pada data dengan fitur yang sangat jarang sparse fitur, seperti pada data teks atau data dengan banyak nilai nol, kecuali dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Sebagai ilustrasi, misalkan kita memiliki data untuk klasifikasi email spam. Langkah pertama adalah mengambil secara acak 70% dari seluruh data sebagai data training, lalu digunakan untuk membangun 100 pohon keputusan. Dalam proses pembangunan setiap pohon, pada setiap node hanya dipilih subset fitur secara acak, misalnya 3 dari total 10 fitur yang tersedia, untuk menentukan pemisahan data. Setelah semua pohon selesai dibentuk, saat ada data baru yang masuk, masing-masing pohon akan memberikan prediksinya, apakah email tersebut termasuk spam atau bukan. Hasil prediksi akhir ditentukan berdasarkan suara mayoritas dari seluruh pohon dalam hutan tersebut. Pertama, kita mengimpor dataset iris bawaan dari Sklearn Datasets. Dataset ini berisi data bunga iris dengan 4 fitur seperti panjang dan lebar kelopak dan 3 kelas target yang menunjukkan jenis bunga. Data fitur X dan label Y diambil dari dataset ini. Kemudian, kita buat sebuah data frame pandas untuk memudahkan eksplorasi data secara visual dan tabular. Setelah itu, kita membagi data menjadi dua bagian, data pelatihan X_train, Y_train dan data pengujian X_test, Y_test menggunakan fungsi train_test_split. Pada contoh ini, 80% data digunakan untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini penting agar model dapat belajar dari sebagian data dan kemudian diuji akurasinya pada data yang belum pernah dilihat. Setelah data siap, kita inisialisasi model random forest dengan n_estimator 100. Artinya model akan membuat 100 pohon keputusan untuk melakukan klasifikasi, dan random_state 42 untuk memastikan hasil yang bisa direproduksi. Random forest adalah algoritma ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Kemudian, model dilatih menggunakan data training X_train dan Y_train dengan memanggil metode fit. Proses ini membuat model mempelajari pola-pola dari fitur ke label kelas yang sesuai.
Setelah model selesai dilatih, kita lakukan prediksi pada data testing X_test menggunakan metode predik. Prediksi ini adalah label yang diperkirakan model untuk data baru yang belum pernah dilihat selama pelatihan. Untuk mengevaluasi seberapa baik model bekerja, kita hitung akurasinya menggunakan fungsi accuracy_score yang menunjukkan proporsi prediksi yang benar. Selain itu, kita cetak laporan klasifikasi classification_report yang memberikan metrik detail seperti precision, recal, dan F1 score untuk tiap kelas. Terakhir, kita juga buat confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk tiap kelas secara rinci, berguna untuk melihat jenis kesalahan yang sering terjadi. Untuk mempermudah interpretasi confusion matrix, kita buat visualisasi heatmap menggunakan Seaborn. Heatmap ini menampilkan matriks dengan warna, di mana warna yang lebih gelap atau intens menunjukkan jumlah prediksi yang lebih banyak. Label sumbu X menunjukkan prediksi model, sedangkan label sumbu Y adalah kelas sebenarnya. Dengan melihat heatmap, kita dapat dengan cepat mengetahui kelas mana yang sering diprediksi benar atau salah, sehingga mempermudah analisis kesalahan model. Kemudian, kita ingin tahu fitur mana yang paling berkontribusi dalam keputusan model random forest. Untuk itu, kita ambil nilai fitur importance dari model, yang memberikan skor pentingnya tiap fitur. Kita urutkan fitur berdasarkan pentingnya dari terbesar ke terkecil. Kemudian, menggunakan Seaborn bar plot, kita buat diagram batang horizontal yang menampilkan fitur dan skor pentingnya. Visualisasi ini membantu memahami fitur mana yang paling berpengaruh dalam klasifikasi, yang berguna misalnya untuk interpretasi model dan keputusan bisnis. Karena random forest terdiri dari banyak pohon keputusan, kita ambil salah satu dari pohon tersebut, yaitu pohon pertama estimators, 0. Kemudian digunakan plot_tree untuk menggambarkannya. Parameter filetnya true memberi warna pada node berdasarkan kelas mayoritas, rounded sama dengan true untuk mempercantik bentuk node, dan nama-nama fitur serta nama-nama kelas membantu menampilkan nama fitur dan kelas dengan lebih informatif. Visualisasi ini berguna untuk melihat bagaimana keputusan dibuat oleh satu pohon dalam random forest. Kesimpulan, random forest adalah algoritma mesin learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi baik pada tugas klasifikasi maupun regresi. Dengan menggunakan teknik sampling data dan fitur secara acak, random forest mampu mengurangi risiko overfitting dan menghasilkan model yang lebih general. Metode ini unggul dalam menghadapi data besar dan kompleks serta dapat memberikan informasi pentingnya fitur. Namun modelnya sulit diinterpretasikan dan membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar dibandingkan model tunggal. Secara keseluruhan, random forest adalah metode yang kuat dan populer untuk berbagai masalah prediksi di dunia nyata.